Oke, satu lagi modul atau built-in modul dari Node yang akan kita bahas adalah HTTP modul sebelum nanti kita menuju ke Node Package Manager ya. Ini adalah salah satu built-in modul di Node yang akan sangat penting dan akan sering kita gunakan nanti pada saat kita membangun API ya. Membangun API itu nanti akan kita membutuhkan si modul HTTP ini. Nah, seperti yang sebelumnya, modul ini bisa kita lihat dokumentasinya di sini ya. Nah, ini seperti yang modul-modul yang lain gitu, dia ada dokumentasinya di sini, bisa kita lihat bagaimana cara menggunakan modul ini dan memanfaatkan. Ada banyak sekali kelas turunan dari modul ini gitu kan. Terus ada juga nanti eh, namanya fungsi-fungsi dari modul ini langsung gitu kan. Di sini ada HTTP method, HTTP create server dan lain-lain. Nah, ini akan kita coba manfaatkan dan akan kita coba pelajari. Tentunya tidak mungkin semuanya nanti ya dari semua kelas yang ada di sini. Nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Oke, kita kembali ke Visual Code. Nah, sama seperti modul-modul sebelumnya, pada saat kita ingin menggunakan modul ini berarti kita harus uh, memanggil modul ini dulu gitu kan ya. Kita harus memanggil modul HTTP ini. Nah, kita akan simpan di variabel HTTP misalnya. Oke, require HTTP. Oke, nah setelah ini kita akan memanggil tadi salah satunya yang akan kita gunakan adalah fungsi dari create server, ini HTTP create server gitu ya. Nah, si HTTP create server ini bayangannya sama kalau misalkan kita bekerja di PHP itu kan agar si eh, kode PHP itu bisa berjalan di browser. Nah, itu kan kita harus menempatkan si file PHP itu di SAMPP kan ya, di htdocs-nya, lalu servernya harus kita nyalakan gitu kan. Nah, itu sama nih, jadi supaya nanti si aplikasi Node ini kita nanti bisa berjalan di browser pada port tertentu. Nah, itu kita harus membuat server dulu gitu. Jadi servernya di sini uh, bisa kita buat sendiri gitu. Jadi kita buat servernya dengan cara tadi create server. Nah, sama nih, kita akan buat servernya dengan dari fungsi dari modul HTTP yang sudah kita miliki. Di sini ada yang namanya fungsi create server itu. Nah, server yang sudah kita buat ini kan baris program ini kan mengindikasikan kita membuat server. Nah, ini kita harus simpan nih. Itu kita simpan variabel di variabel misalkan server. Oke. Jadi server yang sudah kita buat kita simpan di variabel server. Nah, server ini dia akan menunggu dulu gitu. Jadi nanti dia akan menunggu kapan server ini dipanggil pada port berapa. Nanti pada saat ada yang memanggil, maka dia nanti apa namanya akan membuka koneksi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita sekarang akan membuat portnya supaya nanti kita menentukan server ini dipanggilnya melalui port berapa gitu kan ya. Maka kita gunakan server.listen gitu. Jadi misalkan dia listernya pada port 3000. Pada saat dia ada yang memanggil, baru dia nanti akan melakukan sesuatu, apa sesuatunya gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini sebelumnya kita buat dulu aja nih untuk memastikan bahwa server kita atau si pusat sudah siap gitu kan ya. Di sini kita akan buat seperti ini ya. Oke, jadi dia nanti akan sebelum dia dipanggil dia akan menunggu gitu kira-kira. Nah, kita coba dulu nih, kita simpan file kita, lalu kita coba panggil di konsol atau di terminal ya, not apps. Nah, seperti ini dia nanti statusnya di sini tuh dia masih menunggu gitu, masih menunggu port ini dipanggil, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sekarang untuk melihat pada saat server itu benar-benar sudah bekerja, nah kita akan mendefinisikan dulu nih kondisi pada saat si server dipanggil gitu ya. Maka di sini kita buat server on gitu. Jadi pada saat ada yang memanggil si server ini atau port ini gitu kan ya, atau ingin mengakses gitu, nanti dia akan apa yang dilakukan gitu kan ya. Server on. Nah, di sini ada yang namanya
butuh dua di sini ya, butuh dua dua parameter gitu. Yang pertama adalah eventnya sama listenernya nanti ngapain gitu. Jadi pada saat si server yang dipanggil apa yang terjadi gitu. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan. Di sini ada close, ada connection, ada error, ada listening. Nah, di sini akan pada saat terjadi koneksi gitu kan ya, on connection. Jadi pada saat terjadi koneksi apa yang ingin dilakukan. Nah, dia listenernya dia berupa sebuah apa namanya arrow function di sini ya. Dia ada sebuah arrow function. Kita akan coba buat yang sederhana saja. Misalkan di sini dia butuh parameter. Nah, parameternya adalah kita tambahkan aja ikutan di sini ya, socket misalkan. Lalu dia akan melakukan apa? Oke, dia akan melakukan, kita memberitahukan saja nanti di console.log bahwa ada koneksi baru gitu, new connection. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini kita simpan. Nah, terus ini server yang sudah berjalan. Apabila ini di sini kita melakukan perubahan, maka kita harus menjalankan ulang. Caranya dengan kita hentikan dulu server yang sebelumnya dengan Ctrl C di keyboard ya, Ctrl C. Oke, dia nanti selesai. Lalu kita panggil lagi nih aplikasinya, kita panggil lagi. Nah, dia kembali lagi listening on port 3000. Nah, sekarang kita coba panggil atau buka koneksinya di browser gitu ya. Browser kita coba localhost /3000 kan tadi kan apa namanya portnya 3000 ya, sorry, localhost /3000/. Oke, jadi artinya dengan alamat seperti ini kita akan memanggil server atau membuka server yang sudah kita buat, yang kita tentukan tadi pada port 3000 itu. Kita enter. Oke, nah di sini tidak terjadi apa-apa ya, karena memang tadi kan kita tidak memberikan respon apapun pada saat si server ini dipanggil, tapi harusnya di konsol itu nanti akan muncul. Nah, di sini new connection gitu kan ya. Kenapa? Tadi kan di sini ya outputnya kan hanya di konsol nih. Kalau di sisi browsernya tadi yang kita lakukan tidak ada nih. Kita hanya ingin mengetes saja bahwa memang server ini sudah running gitu kan ya. Seperti itu. Gitu. Nanti pada saat kita panggil lagi nih, misalkan kita panggil 2 kali, sekali lagi sini, terus saya close dulu, terus saya enter lagi. Nah, otomatis di sini akan muncul lagi nih, new connection lagi. Itu artinya servernya dipanggil untuk yang kedua kalinya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah contoh implementasi atau penggunaan sederhana dari HTTP modul. Oke, kita akan coba tambahkan bentuk yang lain atau penggunaan yang lain dari HTTP modul ini. Oke, jadi kalau yang kita lakukan tadi kan ini dengan on listener ini kan hanya digunakan untuk ya sekedar mengecek saja gitu kan, apakah server kita sudah terbuka dan berhasil memberikan respon pada saat ada sebuah koneksi baru gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan coba ke sesuatu yang lebih real gitu ya, yang akan nanti kita juga akan pelajari pada materi-materi selanjutnya, yaitu kita akan membuat sebuah API sederhana gitu ya. Yang intinya kan nanti yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah API gitu kan ya, dengan memanfaatkan server yang sudah kita buat ini. Nah, di sini untuk membuatnya di sini server yang kita buat itu nanti dia ini kan sebuah server nih, jadi dia akan menerima sebuah request dan respon tadi kan ya. Requestnya ya tentunya kalau yang akan kita lakukan karena API dia nanti berupa alamat URL gitu kan ya, endpoint yang sudah kita nantinya akan tentukan apa saja gitu kan ya. Dan masing-masing endpoint atau masing-masing URL tentunya nanti akan memberikan respon masing-masing gitu kan. Nah, di sini untuk parameternya, jadi si create server ini tadi, proses create server yang kita lakukan itu dia bisa memiliki sebuah parameter gitu. Parameternya dia adalah sebuah callback function. Itu callback function mungkin sudah pernah saya bahas sebelumnya ya secara singkat, bahwa nanti dia ini akan dipanggil gitu, dijalankan pada saat misalkan ada request. Di sini kan dia menunggu nih, listening, dia akan menunggu pada saat port itu dipanggil. Nah, pada saat si port
3000 ini dipanggil dengan URL tertentu, dia nanti akan memanggil si callback function ini. Requestnya berupa apa gitu kan ya. Nah, di sini callback function tanpa nama gitu kan, terus dengan dua buah parameter. Di sini ada request parameter pertama, parameter keduanya adalah responnya apa gitu kan. Nanti requestnya di sini kita akan tentukan dia berupa sebuah URL, lalu responnya apa yang dilakukan nanti sederhana saja gitu. Jadi di sini akan dicek dulu nih, nanti dia akan ngecek requestnya apa nih. Kita akan cek if. Nah, di sini requestnya itu dia berupa URL itu kan ya, URL. Nah, URL-nya apa? URL-nya misalkan apabila requestnya adalah slash atau misalkan home ya, endpoint-nya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan requestnya slash, nanti apa yang akan responnya berupa apa gitu kan. Responnya di sini misalkan sederhana aja nih. Responnya itu kita ingin menuliskan sesuatu di browser gitu aja, sederhana. Misalkan selamat datang misalkan gitu kan. Nah, lalu kalau misalkan sudah dituliskan respon, ya kita harus tutup nih responnya, menunjukkan bahwa responnya sudah selesai gitu kan ya. Maka di sini kita tambahkan respon end. Respon end dia berupa sebuah metode, maka kita harus berikan tanda kurung buka kurung tutup. Nah, kira-kira seperti ini nih. Jadi intinya nanti pada saat aplikasi dijalankan gitu ya, dia nanti akan menunggu sampai portnya dipanggil. Listening portnya dipanggil. Nah, yang dipanggil itu nanti apa gitu kan ya. Di sini kita baru menentukan satu nih, adalah pada saat URL localhost .23000 dipanggil, nanti dia otomatis kan slash ya, slash atau home-nya gitu, nanti dia akan menampilkan output berupa teks selamat datang pada browser. Oke, kita akan coba jalankan di sini. Sebelumnya kita simpan dulu filenya, terus kita kembali ke terminalnya. Kita kembali ke terminal, kita close dulu, lalu kita panggil lagi gitu ya. Kita panggil lagi. Nah, dia menunggu pada port 3000. Nah, sekarang kita menuju ke browser. Terus di sini kita panggil tadi localhost 3000 gitu kan ya. Kalau slash ya berarti hanya seperti ini. Nanti kalau misalkan ada endpoint-nya kita tambahkan lagi, nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Ntar, nah di sini dia akan menampilkan output berupa teks selamat datang gitu kan ya. Ini adalah respon yang diberikan, lalu responnya tadi selesai end gitu, artinya respon selesai dan dia bisa menerima atau mengolah request lain apabila ada request lain yang masuk. Kira-kira seperti itu ya gambarannya, ini yang lebih real. Nah, kalau misalkan ada kita buatkan endpoint yang lain gimana ya, di sini tinggal kita tambahkan lagi, misalkan if lagi, misalkan kita copy paste aja di sini ya, misalkan ternyata endpointnya misalkan berupa misalkan di sini API slash MHS mahasiswa misalnya, itu artinya ini menampilkan nanti ceritanya ini data mahasiswa gitu. Di sini kita coba responnya berupa data mahasiswa misalkan gitu ya gitu. Jadi nanti pada saat endpoint ini dipanggil, maka dia nanti akan menampilkan data mahasiswa ceritanya gitu ya. Oke, kita simpan, terus kita kembali ke sini. Nah, di sini harus kita tutup dulu ya. Nanti ada sebuah npm yang digunakan supaya kita tidak perlu selalu buka tutup di terminal itu, nanti otomatis akan refresh pada saat terjadi perubahan pada kode yang sedang dibuat. Oke, kita buka lagi koneksinya, terus kita lagi menuju ke sini. Nah, terus sekarang endpointnya yang kita panggil, kalau selamat datang kan ini selamat datang, kalau yang 3000 kan slash tadi selamat datang. Kalau misalkan endpointnya adalah slash tadi API slash MHS gitu, maka nanti di sini akan menampilkan output data mahasiswa. Oke, simple itu. Dan ini ya kita sudah memiliki sebuah API dan kita sudah membuat sebuah API yang sederhana ya, meskipun datanya di sini data dummy yang kita tampilkan ya, hanya berupa teks saja. Nanti kedepannya kita akan belajar lagi menampilkan data dari database dan lain-lain nanti setelah di sesi-sesi selanjutnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini untuk sesi atau modul terakhir yang kita bahas di Node modul sistem ya, yang built-in-nya ya. Built-in-nya nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi NPM untuk mempelajari lebih detail lebih lanjut mengenai apa itu NPM dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, seperti itu.